Hi everyone, how are you today? Welcome back to Kikas channel. Kali ini kita akan membahas kata yang cukup sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, kata ini dan itu. Do you know how to say ini and itu in English? Teman-teman pasti sudah tahu ya apa bahasa Inggrisnya, atau ada yang lupa-lupa ingat? Okay, today we're learning about these words. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang kata-kata ini, yaitu kata ini dan itu dalam bahasa Inggris. Kita langsung saja ya. Tapi don't forget to subscribe and activate your notification and then like this video, okay? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang ini dan itu di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris, ini disebut dengan this dan itu disebut dengan that. Ada lagi, ini yang bahasa Inggrisnya disebut dengan this dan itu disebut juga dengan those. As you can see on the slide, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, do you know their difference? Teman-teman tahu perbedaan dari keempat kata ini? Oke, before talking about their difference, sebelum kita bahas mengenai perbedaannya, let's talk about their function first. Mari kita bahas mengenai fungsinya terlebih dahulu. So, what's the function? Jadi, apa fungsi dari kata-kata tadi? Nah, fungsi dari kata this, that, this and those tadi itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau objek. Nah, dengan kata lain, kata this, that, this dan those ini berfungsi sebagai kata tunjuk suatu objek. Paham ya? And what's the difference? Dan apa perbedaannya? Now you can see it on the slide. Teman-teman bisa lihat di slide. Kata this dan that ini digunakan untuk menunjuk benda tunggal atau digunakan untuk menunjukkan benda atau objek yang jumlahnya satu. Sedangkan kata this dan those itu digunakan untuk menunjuk benda atau objek yang jumlahnya lebih dari satu atau benda yang jamak, ya. Sekarang kita coba lihat how to use them in English, bagaimana cara menggunakan kata-kata tersebut di dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jenis penggunaannya. Yang pertama, penggunaannya dalam phrase atau frasa. Teman-teman sudah tahu apa itu phrase atau frasa? Ya, phrase atau frasa adalah dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikatif, ya. Dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikatif atau verba atau tindakan di dalamnya. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengambil contohnya seperti rumah ini, rumah itu, rumah besar, rumah bagus, dan sebagainya. Nah, di dalam bahasa Inggris, khususnya in English phrase, kata ini dan itu, this atau that, itu menduduki posisi sebelum kata benda atau sebelum objek yang kita maksud. Jadi kebalikan dari frasa bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Indonesia kata ini itu mengikuti noun-nya atau kata bendanya seperti rumah ini, rumah itu. Nah, di dalam bahasa Inggris, di dalam frasa bahasa Inggris, kata ini dan itu menduduki posisi sebelum noun atau sebelum objek yang kita maksud. You can see the examples. Teman-teman bisa lihat contohnya. Ada kata this book dan that book. Jadi kata this dan that di sana itu menduduki posisi sebelum noun atau objek yang kita maksud, ya. Karena kata this dan that itu di sana di dalam frasa bahasa Inggris menduduki fungsi sebagai adjektif. Jadi di dalam frasa kata adjektif itu menduduki posisi sebelum noun. Dan seperti penjelasan sebelumnya, jika kita ingin menunjukkan benda yang dekat jaraknya dengan kita bisa menggunakan kata this dan this. Bedanya, this digunakan untuk menunjukkan benda yang tunggal atau satu, sedangkan this digunakan untuk menunjuk benda banyak atau jamak. Ya, teman-teman bisa lihat
frasa yang pertama itu this book, artinya buku ini, dan these books, buku-buku ini. Ya, jadi kata this dan this itu menduduki posisi sebelum noun-nya ya, jika di dalam frasa. Sedangkan untuk menunjuk benda yang jaraknya jauh dari kita bisa menggunakan kata that dan those ya. Bedanya that digunakan untuk menunjukkan benda yang tunggal dan those digunakan untuk menunjuk pada benda yang banyak atau jamak. Seperti contohnya that book dan those books ya. That book artinya buku itu ya, jika bendanya satu atau tunggal, dan those books artinya buku-buku itu, artinya bukunya banyak. So, can you make the conclusion? Ya, jadi in English phrase atau di dalam frasa bahasa Inggris, kata ini this or this dan itu that or those posisinya berada di depan noun atau di depan benda yang ditunjuk. This dan that digunakan untuk benda tunggal, dan this serta those itu digunakan untuk menunjuk benda yang jamak atau banyak ya. Nah, tadi kita sudah membahas penggunaan atau pemakaian kata this, that, this serta those itu di dalam frasa. Nah, bagaimana di dalam sebuah kalimat? How to use it in a sentence? You can see the slide. Teman-teman bisa lihat slide-nya. Jika this, that, this, dan those menduduki fungsi sebagai subjek di dalam kalimat atau berada di posisi subjek dalam kalimat, maka pasti ada verb atau linking verb yang mengikutinya. Dan di sini kita akan membahas mengenai penggunaan linking verb atau to be setelah kata this, that, those, dan this. Teman-teman sudah tahu to be apa setelah this, that, this, dan those? Ya, kata this dan that itu to be-nya adalah is, sedangkan this dan those itu to be-nya adalah are. Dan sesudah itu baru kita bisa menggunakan kata benda. Untuk this dan that, ingat kata bendanya tunggal, dan this dan those itu kata bendanya jamak. You can see the examples again. Teman-teman bisa lihat lagi contohnya. Di sana saya buatkan bahasa Indonesianya terlebih dahulu agar teman-teman mengerti penggunaannya di dalam bahasa Inggris ya. First example, contoh yang pertama, ini meja, bukan meja ini ya, karena kalau meja ini itu adalah sebuah frasa. Tapi ini meja, itu adalah sebuah kalimat atau sentence ya. Ini menduduki posisi sebagai subjek yang kemudian diikuti oleh kata benda atau noun, itu meja. Bahasa Inggrisnya kita bisa mengatakan this is a table. This is a table. Di sana kita bisa melihat penggunaan to be is karena menghubungkan antara this dan a table, menghubungkan antara subjek ini dengan meja atau kata benda ya. Ingat, kita bisa menggunakan to be untuk menghubungkan antara subjek dengan kata benda. Dan di sana kita menggunakan to be is karena subjeknya adalah this ya. The second example, contoh yang kedua, itu meja. Itu meja, bukan meja itu ya, bedakan itu meja. Ini adalah sebuah kalimat atau sentence dan itu menduduki posisi sebagai subjek yang kemudian diikuti oleh kata benda yaitu meja. Itu meja. In English, we can say that is a table. There, di sana, we can see the use of to be is. Kita bisa melihat penggunaan to be is karena subjeknya adalah that. Dan lagi, to be di sana digunakan untuk menghubungkan antara subjek that dengan kata benda yaitu a table. Next, selanjutnya, ini meja. Teman-teman bisa lihat di slide, mejanya itu ada 2 atau lebih dari 1 ya, berarti itu bendanya banyak atau jamak. So, in English we can say, dalam bahasa Inggris kita bisa bilang these are tables. These are tables. Kita gunakan this karena benda yang ditunjuk dari dekat itu jumlahnya lebih dari 1 ya, mejanya banyak. Jadi kita gunakan kata this. Dan untuk
to be-nya kita gunakan are. Penggunaan to be are karena subjeknya itu adalah this. The last yang terakhir, itu meja. Benda yang ditunjuk itu adalah meja yang jumlahnya lebih dari satu, tapi jarak yang ditunjuk itu jauh, ya. Dan in English we can say, dalam bahasa Inggris kita bisa bilang those are tables. Kita menggunakan kata those karena jaraknya jauh dan benda yang ditunjuk itu lebih dari satu, ya. Dan to be yang digunakan untuk those adalah are. Untuk kalimat negatifnya, or the negative sentence yang mengandung pernyataan tidak atau bukan, kita cukup menambahkan kata not setelah to be-nya. Untuk kata this dan that itu menjadi is not, dan this serta those menjadi are not. For the examples, untuk contohnya, jika tadi kita mengatakan ini meja, this is a table, maka ini bukan meja menjadi this is not a table. Jadi kita cukup menambahkan kata not penanda tidaknya setelah to be, ya. The second, yang kedua, itu bukan meja, kita bisa bilang that is not a table. Selanjutnya, ini bukan meja. Jika bendanya banyak, maka kita mengatakan these are not tables, ya. Dan itu bukan meja, benda yang ditunjuk dari jauh itu banyak, kita mengatakan those are not tables. Mengerti, ya? And to make them into the interrogative forms, dan untuk membuat mereka menjadi bentuk kalimat tanya, kita cukup memindahkan posisi to be di depan kalimat, atau posisi to be mendahului kata this, that, this, atau those. As you can see on the slide, seperti yang teman-teman lihat di slide, to be, is, dan are itu mendahului kata this, that, this, dan those, ya. Seperti contoh, for examples, yang pertama, apakah ini sebuah pena? Jadi dalam untuk bertanya, kita menggunakan to be di depannya menjadi is this a pen? Bukan this is a pen, ya, karena itu adalah sebuah kalimat positif. Kalau untuk bertanyanya, is this a pen? Ingat, penggunaan to be-nya harus sesuai dengan subjeknya, ya. Karena tadi subjeknya adalah ini atau this, maka to be yang kita gunakan adalah is. The second example, contoh yang kedua, apakah itu sebuah pena? Dalam kalimat tanya tersebut, kita menggunakan kata tunjuk itu untuk benda tunggal, yaitu sebuah pena. Maka kalimat tanyanya adalah is that a pen? Kita gunakan to be is karena subjeknya adalah that, ya. Next, selanjutnya, apakah ini pena? Jika pena yang dimaksud itu banyak, maka kita menggunakan kata are dan this. Menjadi are these pens, ya, karena penanya banyak. So we don't say is this pens? No, bukan is this pens, ya, karena pena yang dimaksud itu banyak, dan ini untuk menunjukkan benda yang banyak adalah this, dan to be untuk this adalah are. Jadi dalam bentuk pertanyaannya adalah are these pens, ya. Selanjutnya, apakah itu pena? Jika pena yang dimaksud itu banyak, pena yang ditunjuk dari jarak jauh itu banyak, maka bentuk kalimat tanyanya adalah are those pens, ya, bukan is that pens. Ingat, bukan is that pens. Karena seperti yang tadi, benda yang ditunjuk itu banyak, lebih dari satu, maka kita menggunakan kata those, itu bentuk jamak dari that, ya, dan to be-nya adalah are, ya, bukan is. Jadi dalam bertanyanya menjadi are those pens, ya.
Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa lihat lagi slide-nya. Nah, di slide ini saya berikan contoh penggunaan kata ini di dalam frasa dan kalimat. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaan dan memahami yang mana frasa dan kalimat, ya. Contoh yang pertama, mobil ini. Mobil ini itu adalah sebuah frasa, ya. Jadi di dalam bahasa Inggris, frasa bahasa Inggris, kata ini itu mendahului noun-nya. Tidak seperti bahasa Indonesia, ya, yang mengikuti noun-nya. Tetapi di dalam bahasa Inggris, kata ini itu mendahului noun-nya. So, if you want to say, jika teman-teman ingin mengatakan mobil ini, dalam bahasa Inggrisnya adalah this car. This car, ya, bukan car this, tapi this car. Kata ini mendahului bendanya. Next, selanjutnya, ini sebuah mobil. Ini sebuah mobil. Ini adalah sebuah kalimat, ya, it's a sentence, bukan frasa. Jadi karena itu sebuah kalimat, kata ini atau this itu adalah subjeknya yang kemudian diikuti oleh kata benda atau noun, yaitu mobil atau a car. Oleh sebab itu kita menggunakan to be, yaitu is, untuk menghubungkan antara this dan a car. Jadi jika teman-teman ingin mengatakan ini mobil atau ini sebuah mobil, you can say this is a car. This is a car, ya. Ingat, kita gunakan to be is untuk kata this. Selanjutnya, gelas-gelas ini. Gelas-gelas ini berarti bendanya itu ada banyak, ya. Dan ini adalah sebuah frasa, bukan kalimat, ya. Gelas-gelas ini banyak bendanya. Jadi, jika ingin mengatakan frasa ini, we can say, teman-teman bisa bilang these glasses. These glasses. Kita gunakan bentuk jamak this, yaitu this, karena benda yang ditunjuk itu juga banyak, ya, glasses. So, we say these glasses. Dan bagaimana jika dia berbentuk kalimat? Kalau tadi frasa, sekarang kalimatnya. Ini adalah gelas, gelasnya banyak. Ini adalah gelas, atau ini adalah gelas-gelas. So, we can say, kita bisa mengatakan these are glasses. These are glasses, ya. Kita gunakan to be, are, untuk menghubungkan antara subjek this dengan glasses, ya. Nah, bagaimana? Teman-teman sudah paham ya tentang penggunaan kata this, that, this, dan those ini di dalam bahasa Inggris. Jadi, saya berikan kesimpulan lagi sedikit. Kata this, that, this, dan those itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuki sesuatu. Jika benda yang ditunjuk atau objek yang ditunjuk itu jaraknya dekat dengan kita, kita bisa gunakan this dan this. This itu untuk menunjuki benda satu atau tunggal, dan this untuk menunjuki benda banyak atau jamak. Sedangkan jika benda yang ditunjuk itu jaraknya jauh dengan kita, we can use that or those. That itu untuk benda tunggal, dan those itu untuk benda jamak. Dan di dalam frasa, kata this, that, this, dan those itu mendahului bendanya atau noun-nya. Dan jika di dalam kalimat, kata this, that, this, dan those itu jika diikuti oleh kata benda, so we need a linking verb. Maka kita membutuhkan sebuah kata kerja penghubung, yaitu to be. Kata this dan that to be-nya is, sedangkan this dan those itu to be-nya adalah are. Okay, so that's all our lesson for this time. I hope you understand and enjoy the lesson and try to use it in your daily life. Last, don't forget to like, comment, and subscribe the video or channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video atau channelnya, ya. Okay guys, thank you for watching. Happy learning and see you. Bye.